New Wine Generation. 1, 2, 3. Lebih dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yuk kita berdoa. Kita angkat tangan kita terlebih dahulu pada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kepadamu. Rindu meninggikan namamu Tuhan. Kami tahu, kami menyadari bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Dan selamanya kami tidak mau lepas dari memujimu. Kami mau terus-menerus memujimu. Karena hanya Engkaulah yang layak untuk menerima segala pujian dan sembah. Ini persembahan roh jiwa tubuh kami di atas mezbahmu pada sore hari ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di tempat ini seperti di surga. Di hati kami seperti di surga. Dan dimanapun teman-teman kami yang lain mengikuti secara online. Juga mereka mengalami kehendakmu. Seperti di surga Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan. Amin. Coba kita katakan haleluya. Sorakan haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita ya. Hidupku menjadi aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Amin. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu Tuhan, Keagunganmu, kedahsyatanmu terpanjang dari langit dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Nyatakan pada Tuhan keagungannya. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari langit dunia. Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Kepadamu Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami bagimu Tuhan Yesus, untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Sama-sama teman-teman kita akan nyatakan to God be the glory, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. Oh, to God be the glory for the things He's done.
cintamu terpancar dari indahnya cahaya tangan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami mengatakan Yesus mulia. Tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami rindu lebih Tuhan mengalami Engkau dalam hidup kami. Lebih dari sekedar pujian, lebih dari sekedar nyanyian. Ketika kami datang beribadah, kami rindu membawa hati kami kepadamu. Karena segala sesuatunya akan berakhir. Tapi hubungan kami dengan Engkau, hati kami yang terkoneksi dengan Engkau Tuhan, tidak akan pernah punah, pudar, dan berakhir. Ini roh jiwa tubuh kami Tuhan Yesus. Kami datang padamu Tuhan. Oh, penuhi kami ya Tuhan, biar kami terhubung denganmu, oh Yesus. Fill us Lord with your presence Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of heart that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you, and it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every
single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, but it's all about you. But it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. Teman-teman datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan hanya sekedar lagu. Kita datang, kita berada di gereja, kemudian kita menyanyikan lagu-lagu pujian. No. Beribadah kepada Tuhan yang sejati adalah memberi diri kita, memberi hati kita, memberi hidup kita kepada Tuhan. Dan kita mengekspresikannya melalui nyanyian, melalui gerak dan lagu, melalui ekspresi kita kepada Tuhan. Itu adalah persembahan hati yang akan kita persembahkan bagi Tuhan. Musik, bangunan, semua akan berakhir, tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Karena dialah yang telah menyelamatkan hidup kita. Karena Tuhan Yesus yang telah membuat kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. Semua tentang Tuhan Yesus. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Mari katakan, it's all about you. Bukan soal baiknya lagu Tuhan. It's all about you, Jesus. Katakan, it's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, it's all about you, Lord. It's all about you. Ini semua tentang Engkau, Tuhan. Bukan tentang kami, bukan tentang pujian yang kami naikkan, tapi tentang hati kami kepada-Mu, Tuhan. Tentang Engkau, Tuhan, yang berkenan atas setiap pribadi lepas pribadi kami. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus.
semua tentang Engkau Tuhan. Ini hati kami, ini roh jiwa tubuh kami Tuhan. Semua bagi-Mu Tuhan. Ada teman-teman semua, kita sembah Dia, ekspresikan persembahan-Mu bagi Tuhan. Dengan pujian, dengan kata-kata kita pada Tuhan. Puji Dia, sembah Dia. Oh Yesus, oh Yesusku, gimana namanya sana. Semua tentang-Mu Tuhan. Ini roh jiwa tubuhku ya Bapa. Lord Jesus, this is me. Hallelujah, hallelujah. Oh Yesusku. Ini persembahan hati kami bagi-Mu Tuhan. Di tengah dunia yang tidak menentu ini, di tengah segala tekanan, ketakutan yang menghimpit generasi kami menyadari bahwa Engkau hadir mengasihi kami, menerima kami apa adanya, melindungi kami, melingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu. Oleh karena itu kami datang Tuhan dengan segenap hati kami kepadamu yang berkata begitu mengasihi kami. Terima kasih oh Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. You say I am loved and I can't feel a thing. You say I am strong and I think I am weak. And you say I am helped when I'm falling short. When I don't belong, you say I am yours. Oh, I believe what you say to me. I believe
I believe what you say to me. I believe you say I am loved, and I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I'm falling short, and you say, Lord, you say I am yours. You say I am loved, and I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I'm falling short, and when I don't belong, you say I am. You say I am loved when I feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak, and you say I am held when I'm falling short, and when I don't belong, you say I'm yours. I believe what you say to me. I believe. Mana yang percaya pada perkataan Tuhan, angkat tangannya sama-sama katakan I believe, Lord. I believe Dia mengasihi kita, Dia menerima kita apa adanya. Mana yang percaya, angkat tangan kita, katakan I believe, oh I believe what you say to me. I believe what you say to me. I believe, I believe, I believe, I believe what you say to me. Say I'm strong when I think I'm weak. You say I'm held when I'm falling short, when I don't belong. You say I'm yours, and I believe what you say to me. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami percaya, kami sepakat ketika kami menyatakan komitmen kami untuk kami mau Engkau pakai luar biasa dalam masa muda kami. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang luar biasa, generasi-generasi anak panah yang siap untuk dikirim menjadi generasi-generasi pemenang di masa mendatang ya Tuhan.
Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Berkat-Mu yang luar biasa pada malam hari ini. Sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul menyembah-Mu ya Tuhan. Bila sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, bukakan setiap mata hati kami untuk kami bisa mengerti kehendak dan rencana-Mu atas kehidupan kami. Mari saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Saya akan menyapa juga buat teman-teman anak-anak muda yang saat ini sedang beribadah online di rumah masing-masing. Saya yakin berkat Tuhan tercurah buat teman-teman semua yang tidak bisa bergabung di tempat ini. Ya. Ini kali kedua saya menyampaikan firman Tuhan di ibadah youth. Ya. Yang dulu kalau biasanya ketika ibadah itu di bawah, ya sekarang karena pandemi kita harus jaga jarak, kita harus ibadah di ruang ibadah raya ya. Oke, mari kita buka saja kitab kita di Matius 15 ayat 15 sampai 20. Matius 15 ayat 15 sampai 20. Ya. Sebentar. Karena tulisannya terlalu kecil buat saya akan saya ya. Sudah ketemu semua teman-teman? Akan saya bacakan. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu akan masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di ayat di atas ya, kalau kita saudara-saudara nanti bisa baca dari ayat 1, judulnya perintah Allah dan adat-adat tentang Yahudi. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana kepada murid-muridnya ya, untuk supaya ya, di ayat di 15 ayat 18 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar tentang, saya akan masih judul yaitu tentang statusmu pribadimu. Ya, kok saya tidak nyaman pakai facial ya, bentar saya pakai ini dulu aja. Apa yang teman-teman ketahui tentang status? Sebelum saya melanjutkan status, bukan status di KTP loh ya, statusmu pribadimu, ya. Siapa yang di sini suka bikin status? Angkat tangan.
Oh, enggak ada. Yang bawa HP angkat tangan coba. Yang bawa HP angkat tangan. Yang punya WA angkat tangan. Yang punya Facebook angkat tangan. Yang punya Instagram angkat tangan. Apalagi? Semuanya ya. Siapa yang suka bikin status di sini? Coba angkat tangan, teman-teman. Ya. Tidak banyak ya. Oh, berarti tidak sedikit yang suka online mungkin ya. Masa sih bohong mesti ya. Ya, anak saya yang kelas 4 SD aja sering bikin status di WA-nya ya. Saya yakin teman-teman yang di sini suka bikin status ya. Dengan perkembangan zaman sekarang ini, terutama perkembangan HP ya, Android kita ya yang kita sering pegang, hampir setiap minggu itu ada jenis-jenis ya HP yang luar biasa sekali. Perkembangan zaman luar biasa sekali sehingga secara tidak langsung membuat kita semakin hari ya tertolong ya dengan fitur-fitur teknologi dari HP itu sendiri ya. Namun satu hal, dengan kemudahan-kemudahan yang perusahaan handphone itu tawarkan, ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga ya. Sebelum saya mengulas lebih jauh ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan di dunia itu ada 3 makhluk ya. Siapa aja makhluknya? Yang pertama apa? Makhluk, Tuhan menciptakan makhluk untuk mengisi bumi itu ada 3. 1 yaitu hewan ya. Hewan. Kemudian tumbuhan. Yang ketiga adalah manusia. Dari ketiga makhluk hidup ini ya, Tuhan lebih melengkapi manusia ya untuk diberikan akal pikiran yang melebihi dari makhluk-makhluk yang lain. Karena apa? Karena manusia adalah, ya kalau kita baca cerita adalah manusia adalah makhluk yang serupa dengan ya, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Itu artinya apa? Manusia diberikan pikiran untuk melakukan ya kehendaknya. Bahkan manusia diberi kehendak bebas ya untuk bisa berpikir. Itu artinya apa? Tuhan memberikan kebebasan penuh untuk manusia untuk bisa berpikir. Kalau kita bagi menjadi 2 ya, pikiran itu ada pikiran positif, ada pikiran yang negatif. Kembali lagi kepada perkembangan teknologi tadi. Ya. Perkembangan zaman HP membuat manusia mempermudah. Ya, mempermudah untuk melakukan segala sesuatunya. Ketika pikiran kita baru menyenangkan, lagi enak gitu ya. Seringkali kita membuat sesuatu status misalkan ya, baru makan dengan teman atau makan dengan keluarga ya, seringkali kita foto, kita upload, kita bikin status mungkin di YouTube, WA kita atau di Instagram kita. Tapi juga tak luput juga kadang ketika kita sedang marah atau kita sedang mungkin diputus pacar ya, atau sedang gabut ya kan, sekarang istilahnya gabut ya. Saya itu dulu enggak ngerti gabut ya apa kan gitu ya. Anak saya sering kali, "Pah laka gabut Pah, ayo jalan-jalan." Gabut ya apa tonduk? Nah, saya kan agak katrok jadi enggak ngerti gabut. Ternyata apa? Gabut itu apa? Apa Matthew? Ya begitulah. Ya, ternyata sekarang ini banyak sekali kata-kata yang menurut generasi 80-an itu enggak ya, gagal paham ya. Anak-anak sekarang itu lebih canggih-canggih, lebih pinter. Ya, bahkan saya itu banyak belajar ngedit ya dari anak saya yang anak SMP, anak SD. Dia ngedit lewat VN, lewat Filmora, lewat apa itu ya. Bisa bagus-bagus gitu loh ya.
kok pinter mentah saiki, saya bilang gitu. Ya kan gitu. Itu perkembangan zaman. Kembali lagi ke status kita tadi. Ya, ketika kita sedang mengalami yang tidak menyenangkan, ya, kita bikin status ya yang aneh-aneh gitu ya. Seringkali ya mungkin ya. Mungkin sedang nulis galau ya gitu ya. Sedang galau ya. Apalagi jutek ya kan gitu. Apalagi ya. Bahkan Bambang punya teman ya laki-laki itu ya kalau ketemu mesti galau. Kalau ketemu galau mandi dijuluki Mister Galau gitu ya. Karena apa? Mesti sukanya galau terus membuat status yang galau-galau gitu ya. Ternyata dari status kita itu orang bisa melihat siapa diri kita. Ya kan? Apalagi kita kalau sudah yang namanya pelayan, yang dikatakan pelayan. Apapun itu jenis pelayanan kita, ya. Seringkali kadang kita terjebak pada status kita yang akhirnya orang bisa membaca. Ya, orang bisa melihat dari kebiasaan kita menulis di status kita tanpa kita sadari. Ya, akhirnya orang yang membaca dibawa untuk ke arah sana. Kemudian berasumsi atau melakukan penilaian. Oh, lah kae Mas kae Mbak kae ya kan, pelayanan kok sering statusnya ya kan galonan ya kan gitu ya. Ya, tanpa kita tidak sadari gitu loh. Itu justru menjadi simalakama buat diri kita. Ya. Perkembangan zaman ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya, kalau zaman dulu, zamannya Om Bambang ya, nggak ada HP ya. Seringkali kalau kita itu bikin status ya, saya masih ingat betul ketika saya tahun berapa ya, saya remaja itu tahun 95 96 itu ya, 96 97 itu ya, masa-masa seperti kalian itu ketika baru naksir atau diputus pacar itu ya, maklum ya, itu bikin apa ya, diari ya, nulis di diari. Ada yang tahu diari? Generasi sekarang enggak ngerti diari mungkin ya. Ada yang tahu? Cewek-cewek ada tahu diari? Enggak tahu ya. Itu nulis di diari gitu ya. Dulu saya sering begitu ya, nulis, mungkin lagi sedang galau nulis, duduk di bawah pohon mangga nulis gitu ya. Mungkin baru ya, saya masih ingat betul naksir cewek kemudian ditolak saudara ya. Sudah naksir cewek baru naksir loh ya, itu sudah di cewek apa enggak sakit itu. Kemudian nulis diari ya, nulis diari, ditulis begitu. Wah kasihannya baru naksir sudah ditolak. Kemudian ya karena Om Bambang ini senang main musik ya, ambil gitar ya, tak tulis lagu ya. Mau dengar lagunya? Itu saya buat tahun 96 mungkin ya. Ini mumpung khotbah ini ya, cuma ini jangan ditiru ya, ini lagu dunia ya. Ini sebelum bertobat ini ceritanya. Jadi saya baru naksir cewek, kemudian ditolak, ya sakit hati. Kemudian duduk di bawah pohon mangga, nulis. Sendiri ku terpaku menatap langit biru. Adakah sebutir cinta yang kau taburkan, yang pernah kau tinggalkan? Di sini ku bernyanyi untukmu, di sini ku merindukanmu.
merindukanmu. Adakah cinta yang tulus untukku, yang bangkitkan semangatku? Kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi waktu itu saya masih SMA kalau tidak salah itu ya. Kasihan ya. Jadi karena berhubung ada status, makanya saya aktualisasikan lewat lagu gitu ya. Perkembangan zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa kita buat, ekspresikan ya. Jangan sampai ketika kita sedang galau ya, justru malah ya pikiran kita pikiran yang negatif ya, pikiran-pikiran yang negatif. Kalau kita perhatikan di luaran sana banyak artis-artis Korea itu yang apa? Bunuh diri ya, karena apa? Karena sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan gitu ya. Karena apa? Mereka tidak punya pegangan hidup. Ya, karena tidak punya pegangan hidup. Maka dari itu dengan perkembangan zaman sekarang ini, bersyukurlah bagi teman-teman ini, ya generasi-generasi saat ini, ya itu hidup pada zaman teknologi yang maju. Namun satu hal, bahwa teknologi itu juga bisa menjadikan kita apa? Generasi-generasi satu yang bisa menjadi generasi pemalas, tapi juga bisa menjadi generasi yang luar biasa, saudara. Kenapa aku bisa dikatakan begitu? Ya, sekarang kan baru pandemi ini, ya. Jadi teman-teman kan tidak harus datang ke gereja, bisa lewat online, ya. Ngapain ke gereja? Online aja, ya kan seperti itu. Kemudian apa? Setelah di online, mengedep TV atau mungkin HP, ketiduran ya. Beda kalau kita datang ke sini bersama-sama dengan teman-temannya, kita bisa berkumpul bersama-sama. Itu. HP bisa membuat orang yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Ya, coba bayangkan kalau kita sedang makan. Ya, dalam satu keluarga kita perhatikan semua pegang HP. Ya. Setelah datang duduk di meja pesan makanan, ya. Mereka malah sibuk buka HP masing-masing. Ya, akhirnya mereka diem-dieman nunggu makan. Ya, itu yang dekat jadi jauh. Yang jauh jadi dekat. Bisa, ya. Contohnya dulu ketika kami belum pandemi, ya, kami keluarga berlima, saya anak yang paling kecil. Kami jarang bertemu dengan kakak-kakak saya. Kemudian ketika pandemi, kita mengadakan, ayo salah satu ada yang usul. Kita kan tidak pernah beribadah ya, waktu itu ya. Jadi kami berlima itu berbeda gereja-gereja gitu ya. Ayo mbok ngedek ke Zoom, ya kan begitu. Yuk kita adakan ibadah online. Oke, ya. Akhirnya kita yang di Solo, di Sukoharjo, kemudian di Kartosuro, di Jakarta, kita bisa kumpul bersama-sama. Lewat apa? Lewat ibadah online, kita bisa Zoom meeting bersama-sama. Ya, itu yang jauh jadi dekat. Ya, itu yang jauh menjadi dekat. Ya, kita bisa menggunakan perkembangan teknologi sekarang ini bisa untuk sesuatu yang positif. Kembali lagi, ya. Tadi kalau kita menyimak bagaimana supaya kita itu menghasilkan sesuatu yang positif, ya. Status-status kita bagaimana sesuatu yang positif. Yuk kita baca yuk. Di Yakobus 1 ayat 5, ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, saya ulang sekali lagi. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Seringkali ketika kita sedang mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kesedihan, ya, kita kehilangan akal, kita nggak punya teman dekat untuk curhat, apalagi di masa pandemi ini kita tidak bisa kemana-mana. Datang kepada Tuhan, minta, Tuhan, apa yang harus aku lakukan, daripada kita sibuk membuat status yang tidak baik. Ya, kalau kita sedang benci sama orang, atau kita tidak benci sama mungkin lagi kurang akrab dengan keluarga kita, ya, minta pimpinan sama Tuhan. Tuhan, saya harus bagaimana? Saya baru ada masalah ini, datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, cari hikmat. Ya, di sini tadi dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan, adalah ia memintanya kepada Allah, datang kepada Tuhan. Itu ya. Jangan jadikan Tuhan itu hanya sebatas apa ya? Pengenalan, ya. Ketika kita mungkin 17 tahun ke atas, kita memiliki KTP, kemudian status kita apa? Agama kita apa? Kristen. Nah, cuma Kristen gitu, Dok. Padahal kalau Kristen itu adalah apa? Yang namanya kalau kita sudah mendeklarasikan diri bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anaknya kita sebagai orang Kristen, ya, pengikut Kristus. Artinya apa? Kita harus hidup kita selaras dengan Tuhan. Ya, jangan jadikan kekristenan itu hanya sebagai apa ya? Sebagai KTP kita saja. Tapi ketika kita ada masalah, ya Tuhannya dinomorduakan. Ya, curhat sama Tuhan. Ya, tadi pujiannya luar biasa sekali. Jadi ketika dulu waktu Bambang masih youth, ya nuansanya berbeda gitu ya. Sekarang lagu-lagunya lebih modern, lebih keren ya. Bayangkan kita itu bersyukur di tempat ini ya, diberkati Tuhan luar biasa, diberikan tempat yang nyaman gitu ya. Kemudian apa? Tempat duduk yang empuk, AC ya, alat musik yang luar biasa, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur, kita manfaatkan itu. Ya, berbeda sekali, bertolak belakang dengan ketika Om Bambang masih muda dulu ya. Ya maaf kata gerejanya masih AC ya kan, angin jendela gitu ya. Alat musiknya gitar saja, tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk melayani Tuhan, untuk mengejar hadirat Tuhan. Ya, saya tadi sengaja memang duduk di belakang, saya perhatikan bagaimana ya respon ya. Ya, pelayan profetiknya sudah luar biasa. Ya. Kemudian apa? Ruangannya sudah luar biasa, AC-nya tempatnya sudah nyaman. Kenapa kok saya perhatikan responnya teman-teman kok kurang, ya kan gitu ya. Ya yang salah siapa? Apakah salah WL-nya, salah singernya, salah pemusiknya? Enggak. Yang salah diri kita. Kenapa kita tidak meresponi itu? Ya. Jangan menunggu ketika kita baru ada masalah baru kita datang pada Tuhan. Justru ini kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Kita diberikan kesehatan, ya. Kita diberikan tempat yang luar biasa. Cari hadirat Tuhan. Cari Tuhan, di mana Tuhan itu berada, ya kan? Ketika kita diajak untuk menyembah, datang. Wes, ya. Enggak usah gagas kanan kiri, ya. Yang penting penyembahan kan bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, pribadi dengan pribadi kita masing-masing. Itu yang Tuhan harapkan dalam setiap pemuda-pemudi di sini. Teman-teman generasi-generasi yang sekarang ini, generasi milenial sekarang ini. Ya, harusnya lebih on fire lagi kan seperti itu. Ya, ajak teman-temannya untuk datang. Ya, ajak teman-temannya untuk datang. Ayo datang di GES. Yuk di WA nih, di Japre nih. Diajak untuk datang bersama-sama. Ya, membangun atmosfer penyembahan. Ya. Jangan sampai kita ya, sementara di tempat lain pemuda-pemudinya sudah dikirim ke mana? Pelayanan kemana-mana, ke Papua, kemana-kemana saya perhatikan.
Ya kita hanya ngendon di sini jago kandang terus gitu ya. Ya kasihan juga gitu ya. Ayo generasi gas. Mana suaramu tunjukkan gitu ya. Kita diberi ruang sama Bapak Gembala kita. Banyak hal untuk kita bisa melakukan. Ya, berikan ide-ide kreatif saudara itu untuk supaya youth ini bagaimana nyuwen generasi ini berkembang luar biasa. Jadi jangan hanya menjadi penonton saja sementara yang lain sudah kemana-mana. Ya jangan nunggu tua baru kita pelayanan, tapi justru ketika kita muda ini ya kita bersiap diri untuk menjadi dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Amin, amin, amin. Ya, selanjutnya bagaimana caranya kita untuk mengubah status kita menjadi berkat? Ya ini yang perlu kita, ya kalau kita kemarin mungkin status kita ya mungkin gersulo saja, status kita gerundel saja, rubah sekarang. Bikin status-status yang memberkati. Caranya bagaimana? Ya. Kalau kita, saya yakin dari teman-teman kan punya banyak teman. Ya, entah itu di teman-teman di mana saja. Buat status-status itu yang membuat orang itu terberkati. Ya, banyak hal aplikasi-aplikasi yang bisa kita dapatkan. Ya, kita bisa browsing di situ, ya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita tidak bisa menjadi konten kreator, kita bisa browsing saja, di copy gitu ya. Kita bagikan saja kepada teman-teman, ke status dulu lah ya, ke status. Banyak orang melihat di situ, banyak orang yang diberkati ternyata. Ya ketika Om Bambang itu bikin status apa gitu ya, banyak sekali yang mengomeni ya. Ternyata daripada Om Bambang bikin status galau kan gitu ya. Justru itu tidak memberkati. Tapi ketika kita ya membuat status-status yang memberkati banyak orang, ternyata itu bisa menjadi berkat ya. Jangan salah ya, bukan hanya pelayanan yang tampak saja. Itu adalah pelayanan yang tidak kelihatan yang bisa kita lakukan. Ya. Ubah status kita yang mungkin dulunya galau bisa menjadi berkat. Bisa mungkin lewat ayat firman Tuhan ya, yang kita baca setiap hari. Siapa yang di sini setiap hari baca Alkitab, angkat tangan? Oke, tidak semua ya. Satu hal, siapa yang di sini ingin menjadi pemuda yang penuh hikmat? Angkat tangan. Baca kitab Amsal. Amsal itu kan ada 31 pasal. Ya, baca, misalkan ini tanggal berapa? Ini tanggal 29, baca satu pasal, besok 30 baca. Baca itu berulang-ulang terus. Berulang-ulang dibaca, kemudian baru baca yang lainnya. Baca yang lainnya, nanti Anda menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya. Itu. Baca melalui firman Tuhan. Kemudian ketika kita mendapatkan firman itu, kita bagikan lewat status kita. Kemudian apa? Cari kata-kata yang menyemangati. Ya, contohnya mungkin quote-quote yang membuat kita menyemangati. Tentunya kan kalau kita baca mendapatkan sesuatu lewat aplikasi, banyak sekali aplikasi yang kita dapatkan, ya. Tentunya kita mendapatkan dulu. Wah, ini kok apik ya gua aku ya. Ya, kemudian kita bagikan ke teman-teman kita. Itu juga bisa menjadi berkat. Kemudian apa? Khotbah-khotbah pendek ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan itu ya. Saya sering lihat di statusnya siapa ya, Kak Anton atau Kak Yipta itu sering ngirim khotbah-khotbah pendek ya. Bisa itu minta, Kak, saya minta ya, kan seperti itu. Bagikan lewat status-status kita menjadi berkat. Kemudian ya, dengan perkembangan zaman sekarang ini, tentunya juga status itu bisa menjadikan berkat bagi kita. Ya dulu ya, tadinya kita menjadi berkat bagi orang, tentunya juga kita bagaimana bisa mendatangkan berkat bagi diri kita. Ya. Saya punya tetangga, dia masih SMA,
ya, masih SMA. Orangnya kreatif sekali, perempuan, ya. Dia seringkali bikin apa ya di Facebook atau di statusnya itu produk-produk ya tentunya ya, karena dia perempuan tentunya yang berhubungan dengan hal untuk kebutuhan wanita. Contohnya apa? Bedak atau lipstik atau apa gitu ya. Dia pasang di statusnya aja. Itu ternyata bisa mendatangkan income bagi dia. Ya. Itu belajar untuk menjadi bisnis sejak muda. Jadi jangan sampai menunggu Anda lulus sekolah baru Anda bekerja. Tidak, zaman sekarang ini banyak hal yang kita lakukan di masa muda. Gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya memperhatikan anak-anak saya itu kalau di rumah sukanya cuma pegang HP, bangun tidur pegang HP, mau tidur pegang HP. Ya kan? Mau makan pegang HP. Ini piye to carane iki supaya anak saya ini menjadi tidak apa ya, tidak enggak tok itu apa ya bahasanya Indonesia. Jadi akhirnya tidak kebiasaan pegang HP. Kemudian tak ajari, daripada kamu main FF, daripada kamu main apa itu TikTokan itu, mending kamu belajar mining, ya kan? Mining kripto. Ya, bagaimana caranya ya? Saudara tahu mining? Belum tahu? Mining. Ya, dan tanya belajar Mas Daniel itu ya. Mining itu menambang ya. Menambang kripto ya kan gitu. Ini baru tren. Jadi tidak harus ya tak ajari kamu belajar untuk menambang kripto itu ya. Itu halal Saudara. Jadi tidak menyimpang. Ya. Itu halal. Itu bisa untuk mendatangkan income bagi kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Produk-produk, contohnya adik-adik yang cewek-cewek suka masak, ya, bikin pisang goreng misalkan, atau bikin apa, lento goreng, bikin pasang di status aja, nanti mungkin ada yang lihat, ya mungkin Mas Matthew pas buka statusnya siapa, wah ini ada lento goreng atau tahu goreng, Mbak, aku beli, ya kan seperti itu, kan bisa mendatangkan income daripada kita minta orang tua terus, ya kan? Kita bisa menjadi berkat buat diri kita sendiri tentunya. Ya, belajar banyak hal dari kemajuan teknologi yang sekarang ini bukan untuk sesuatu yang negatif, ya, yang positif kita kejar terus saja. Ya, yang jadikan kebiasaan-kebiasaan yang kurang bermanfaat ya tinggalkan, kan seperti itu. Banyak hal yang sebenarnya yang bisa kita tangkap, ya tentunya. Terus kemudian yang terakhir apa? Cari komunitas yang benar, kan seperti itu. Cari komunitas yang benar. Supaya apa? Kehidupan kita menjadi kehidupan yang positif, Saudara. Kehidupan yang positif. Ya, satu hal, ini suatu hal yang baik ketika kita bisa berkumpul tempat ini bersama-sama. Kemudian cari pembimbing kalian untuk bisa saling bagaimana untuk menumbuhkan rasa keimanan saudara untuk lebih maju lagi, ya kan? Itu cari komunitas yang benar untuk kita bisa menjadi semakin hari semakin baik. Oke, kita tutup perenungan kita pada malam hari ini. Mari jadikan bahwa status kita bukan hanya ya ketika kita sudah mendeklarasikan diri kita menjadi generasi-generasi pilihan Tuhan, generasi anaknya Tuhan, tentunya kita lebih berhati-hati dalam membuat status-status kita, sehingga status kita yang kita buat semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, sehingga memberkati banyak orang lewat status kita. Mari kita tutup perenungan kita pada malam hari ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya membuat lagu, Saudara. Ya,
Ketika dulu kalau saya masih muda, belum diberkati Tuhan ya, belum bertobat, saya membuat lagu-lagu rohani, lagu-lagu duniawi. Ya, ketika saya bertobat, ya saya membuat lagu-lagu ya. Ketika saya diberkati Tuhan, lagu itu saya buat ya. Untuk supaya apa? Menyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, mari kita belajar bersama-sama lagu yang saya bikin. C, Mas. Mas Pras mungkin bisa bantu karena dulu pernah dikeluarkan di ibadah raya ya. Silakan bangkit berdiri teman-teman ya. Saya berharap ketika kita pulang ya, ini bukan suatu rutinitas belaka. Ketika saudara pulang, saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Ketika Anda pulang berbeda dengan sebelumnya ya, ada berkat yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara, tentunya dalam keimanan saudara. Saat ini ku datang Tuhan, membawa korban syukur bagimu. Ku rasakan hadirat-Mu nyata, penuhi hati dan jiwa. Sekali lagi. Saat ini ku datang Tuhan, membawa korban syukur bagimu. Ku rasakan hadirat-Mu nyata, penuhi hati dan jiwa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna. Bersyukur selalu karena kasih-Mu, Kau telah selamatkan jiwaku. Kita belajar dari awal ya. Saat ini ku datang Tuhan, membawa korban syukur bagimu. Ku rasakan hadirat-Mu nyata, penuhi hati dan jiwa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna. Ku bersyukur selalu karena kasih-Mu, Kau telah selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna. Ku bersyukur selalu karena kasih-Mu, Kau telah selamatkan jiwaku. Tuhan. Saudaraku,
Mungkin waktu kita tidak banyak di tempat ini ya. Kita mungkin bertemu hanya 1 minggu sekali. Namun satu hal, ketika kita menyadarkan kehidupan kita kepada Tuhan, akan banyak hal yang akan bisa kita capai. Tanpa kita sadari. Mungkin saat ini saudara merasa Tuhan, kenapa saya diciptakan tidak seperti mereka? Kenapa orang tuaku begitu galak? Kenapa orang tuaku begitu mengekang aku, tidak memberi kebebasan? Kenapa mereka yang di sana bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa seperti itu? Akhirnya kita hanya menuntut saja. Namun satu hal, hari ini kita komitmen kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah segalanya menjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Percayalah, ketika saudara mendeklarasikan diri saudara untuk dibentuk Tuhan dari masa muda, 10-20 tahun lagi saudara akan merasakan hasil yang saudara lakukan di tempat ini. Mungkin ini tidak kelihatan, tapi nanti ketika 10-20 tahun lagi saudara merasakan, oh ternyata ini ya rencana Tuhan dalam kehidupanku. Ya, mumpung kita masih muda, terus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari terus. Ya, jangan saudara pesimis. Apa yang Tuhan berikan kepada diri saudara, lakukan saja, lakukan terus. Ya. Mungkin saat ini saudara baru bisa apa? Melakukan pelayanan yang kurang spektakuler, lakukan saja. Saya dulu juga begitu. Ketika masih SMP, saudara dibaptis, saya hanya tidak bisa apa-apa. Yang saya lakukan hanya menata kursi, saudara. Itu saya lakukan setiap hari. Setiap minggu mau pelayanan, saya tata kursinya. Saya belajar ngabseni sekolah minggu, hanya ngabseni saja karena saya tidak bisa main musik, tidak bisa menjadi VL yang baik, tidak bisa berkhotbah. Tapi ketika itu kita lakukan dengan penuh ucapan syukur, Tuhan akan mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu akan kita rasakan nanti ketika kita menjadi dewasa, saudara. Ya, saya berharap teman-teman ketika pulang nanti ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan saudara. Jadi orang tua saudara kaget melihat, weh, saiki kok anakku wis beda, berubah. Ya, iya Pak, iya Ma, karena saya ikut New Wave Generation. Amin, ada sesuatu yang berbeda. Ayo kita nyatakan lagi, kita nyanyikan refnya lagi, kita berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna. Ku bersyukur selalu karena kasih-Mu. Kau telah selamatkan jiwaku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat
kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Teman-teman semua, kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Baik, siapa diberkati firman Tuhan dan pujian dan firman Tuhan pada sore hari ini boleh lambaikan tangannya. Amin, semua ya. Saya berharap kita nggak lupa tentang apa yang kita dengar pada malam hari ini. Kalaupun lupa bisa buka YouTube sekarang, ya kan ya. Anak teman-teman di sini udah dapat link YouTube-nya ya, yang dari GBI Emunah. Hah? Udah ya, udah kan ya, udah dapat. Jadi tinggal dibuka lagi kalau lupa. Bisa direview lagi di rumah. Saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, hidup kita pasti berubah. Amin. Amin teman-teman. Yuk kita akan saksikan pengumuman. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Shalom teman-teman New One Generation. Bagaimana kabar kalian? Pasti dahsyat dan luar biasa bukan? Saya Shannon Dan saya Rika. Kami berdua akan membawakan info youth minggu ini. Rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Teman-teman, jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5:30 sore kita ada ibadah New One Generation di ruang ibadah raya. So, tunggu apa lagi? Mari bersama-sama datang di ibadah anak muda ini. Datang dan rasakan lawatan Tuhan di setiap ibadahnya. Jangan lupa menggunakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan selama ibadah berlangsung ya. Pada bulan Mei, Eva New One Generation akan diadakan kembali pada hari Rabu pukul 6 sampai 7 malam di ruang Menara Doa. Di dalam Eva ini, kita semua akan bersharing bersama dan mempelajari firman Tuhan supaya iman kita tetap kuat di dalam Kristus. Jadi, buat teman-teman yang belum bergabung, saya mengundang kalian untuk mengikuti kegiatan Eva ini. Sekian info youth minggu ini. Saya Shannon, Dan saya Rika. Kami pamit undur diri. be like Christ and strive for better future. Shalom teman-teman. Sekali lagi, shalom teman-teman. Oh ini orang masih ngantuk apa? Sekali lagi ya, shalom teman-teman. Nah gitu dong. Gimana diberkati dengan lagu pujiannya Om Bambang tadi? Wah, yang diberkati boleh beri tepuk tangan dong. Wah, sama-sama ya kita mau ucapkan terima kasih sama Om Bambang ya. 1, 2, 3. Terima kasih Om Bambang. Sekali lagi kita beri tepuk tangan ya. Nah, Om Bambang ini contoh yang baik ya. Ketika kamu bertobat, itu tuh juga kebiasaannya ikut bertobat, ya kan? Kemarin-kemarin lagunya galau ya, postingannya quote-quote galau, ya kan? Nah, ketika kamu udah bertobat, ya buahnya juga harus kelihatan. Dari yang galau-galau jadi firman yang memberkati. Kalau kamu ngepost galau itu sebenarnya itu kadang aku ya bingung. Harapanmu apa sih ketika kamu ngepost galau itu? Biar orang kasihan. Atau kamu mau iklan kalau kamu lagi jomblo. Jadi jangan, yang pasti hal yang galau itu nggak pernah akan jadi berkat. Karena halnya adalah negatif vibe ya. Sesuatu yang negatif. Kalau kamu share ya kamu cuma akan menyebarkan ke, ya tadi apa yang kamu, kegalauanmu tadi. Oh iya ya bener ya, misalnya nih Kak Matthew ngepost hal yang galau, terus adik rohaninya Kak Matthew, bener kata Kak, bener gak? Bener gak? Bener, kalau ada yang gak setuju, nanti ngomong sama Bambang. Kenapa kok gak setuju ya?
Oke, pengumumannya tadi cukup jelas ya. Kita mulai bulan depan sudah mulai bereva kembali ya. Karena sudah banyak banget yang tanya, kok kapan mulai ya. Sekarang sudah terjawab, mulai bulan depan setiap Rabu kita akan mulai kembali bereva. Cuman dulu mungkin bisa lama ya 2-3 jam. Tapi karena masih masa pandemi, kita tetap sesuai protokol, kita akan tetap 1 jam ya. Jadi nggak lama-lama, kalian juga nggak keluar terlalu malam, makanya biasanya kan dulu 7-8. Sekarang kita buat sementara 6-7. Kalau besok kondisinya sudah baik, sudah nggak ada, semua sudah vaksin, semua sudah sehat, pandemi sudah bukan masalah lagi, kita akan beroperasi seperti dulu, jam 7-8 lagi gitu ya. Kan tadi ada yang tanya, kan dulu kan 7-8. Ya prakteknya pulangnya jam 9, jam 10 ya. Karena kita terlalu haus ya mendengarkan firman Tuhan, kadang terus kebablasan ya. Jadi kita ya karena masih sama pandemi ya, jadi tadi daripada tanya ada yang jawab, ini tadi tak kasih pemberitahuan dulu. Jadi supaya kok cuma 1 jam, ya sementara ini 1 jam dulu. Kita nggak bisa lama-lama karena kalau kemalaman juga pasti orang tua kalian khawatir ya, karena ini masih masa pandemi. Jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan buat kita semua gitu ya. Kemudian yang selanjutnya saya ucapkan untuk yang baru pertama kali hadir. Yang pertama kali hadir boleh angkat tangannya. Iya 1, tadi ada 2 atau 3 deh. Ayo siapa lagi yang gak ngaku. Nah itu ya, saya ucapkan buat teman-teman yang hadir baru pertama kali. Saya ucapkan selamat datang, welcome home di New Generation ya. Kita bisa beri tepuk tangan buat teman-teman kita yang baru. Ya. Semoga betah dan jangan lupa seperti kata Om Bambang tadi, kita share apa yang kita dapat pada sore hari ini supaya menjadi berkat dan teman-teman yang belum datang tertarik untuk datang dan beribadah bersama kita. Oke? Yuk sekarang kita mau persiapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Oke, sudah semua? Ya, kita mau angkat persembahan kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan dari setiap anak-Mu yang terangkat pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak melihat nilai, tapi Kau melihat hati dari setiap kami Bapa. Kiranya Bapa pada sore hari ini kami belajar dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalaupun saat ini Bapa ada di antara kami yang dalam hati kecil kami berkata, kalau ini adalah persembahan yang belum terbaik Tuhan, ini baru seadanya Tuhan. Yuk hari ini kita sama-sama mau satukan hati kita mau saling mendoakan. Tuhan kami berdoa untuk papa mama kami. Kiranya Kau beri mereka kesehatan, kiranya Kau berikan hikmat, kecerdikan yang dari-Mu Tuhan. Sehingga apapun usaha yang mereka lakukan selalu berhasil di dalam nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Kau berikan mereka kesehatan yang berlimpah. Sehingga mereka selalu kuat, selalu sehat dan melakukan segala macam aktivitas mereka Bapa. Dan saat tiba waktunya nanti Bapa, di ruangan yang sama ini Bapa kami dapat angkat persembahan kami dengan bangga. Dan dalam hati kami berdoa, Tuhan ini kami berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, ini adalah komitmen kami. Kiranya ini menjadi sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kami Bapa. Biarkan kiranya tingkap-tingkap langit itu terbuka dan memberkati setiap kami dan keluarga kami Bapa. Mari saat ini yang mau sama-sama memberikan terbaik kita ucapkan amin. Silakan Kota Tony untuk menutup ibadah pada sore hari ini. Ya, shalom teman-teman semua. Shalom semuanya diberkati firman Tuhan dan kebaktian pada malam hari ini. Amin. Seberapa banyak yang diberkati? Boleh kan kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yuk teman-teman kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu besar buat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh beribadah, kami boleh memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Bambang Broto ya Bapak. Saat ini kami sehati berdoa kiranya Engkau memberkati beliau, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pekerjaan dan pelayanannya ya Bapa. Sehingga apapun yang dilakukannya Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini yang telah setia melayani Engkau di tempat ini, yang telah setia Tuhan untuk datang ke dalam rumah-Mu ya Bapa, bersekutu bersama-sama ya, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Kau memberkati studi mereka, Kau memberkati pelayanan mereka, Kau memberkati keluarga mereka, Kau memberkati masa depannya mereka ya Bapa. Semuanya sempurna, semuanya indah di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya teman-teman semua kita akan pulang. Mari kita angkat tangan kita buka tangan kita. Sekarang pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan dari Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari dengan iman yang percaya sama-sama katakan, amin. Sebelum pulang, silakan duduk teman-teman. Kita mau ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Tuhan Yesus memberkati.